Hai Sobat Movie, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film bertemakan drama persidangan adalah salah satu film yang memang selalu menarik untuk disimak. Karena film ini menyajikan pertarungan hukum yang intens antara pihak penuntut dengan terdakwa. Bahkan, genre yang satu ini juga mengandung unsur dilema moral yang membuat jalan ceritanya semakin emosional. Seperti salah satu film yang akan menjadi pembahasan kita kali ini. Nah guys, mau tahu gak gimana serunya film ini? Jadi gak perlu berlama-lama lagi nih bareng gue Yusna. And let's talk about this. Berlatar di tahun 2013 tepatnya di wilayah Visakhapatnam. Kisah ini dibuka di sebuah gedung pengadilan yang memperlihatkan proses persidangan yang sedang dijalankan. Di mana dalam persidangan tersebut, terdakwa yang bernama Chandu terlihat tengah mendapatkan pembelaan dari pengacaranya yang memohon kepada hakim untuk memberikan empati dalam mengambil keputusannya. Namun setelah hakim mempertimbangkan semua hal yang telah didapat dari bukti, saksi, serta juga argumen pembela dalam kasus ini, maka keputusan akhir pengadilan akan diucapkan dalam persidangan yang berikutnya yang akan dilaksanakan dalam 4 hari ke depan. Di mana setelah mendengar keputusan tersebut, kedua teman Chandu yang berperan sebagai wali hukumnya mulai mencemaskan perihal hukuman yang akan diterima oleh temannya. Dan karena Chandu terjerat dalam kasus POKSO, yaitu sebuah kasus yang merujuk pada pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dari tindak pidana seksual, ada salah seorang pengacara di sana yang menjelaskan bahwa kasus sulit seperti itu pernah ditangani sangat baik oleh pengacara senior bernama Mohan Rao. Namun mengingat jika dalam kasus ini mereka hanya memiliki waktu selama 4 hari, maka pria ini meyakini jika Mohan Rao tidak akan dapat membantunya. Tetapi karena teman Chandu yang bernama Reddy ingin terlebih dahulu mencobanya, pria ini pun akhirnya bersedia memberikan nomor ponsel asisten Mohan yang bernama Teja. Bersamaan akan hal itu, kita pun akan diperlihatkan dengan sosok Teja yang kala itu sedang makan bersama dengan temannya, yaitu Lahari. Di mana Teja ini adalah seorang pengacara junior yang bekerja dalam firma hukum milik Mohan Rao. Dan meskipun Teja berprofesi sebagai seorang pengacara, namun nyatanya dia belum pernah sekalipun menangani sebuah kasus. Itu sebabnya Lahari menyarankan Teja untuk segera mendapatkan kasusnya sendiri, karena selama dia bekerja di sana, Mohan Rao hanya memberikannya pekerjaan layaknya seperti seorang asisten. Dan setelah menerima perintah dari Mohan untuk mempersiapkan berkas kasus milik Lahari, dia pun mendapatkan panggilan telepon dari Reddy yang ingin meminta bantuan Mohan untuk menangani kasus temannya, yaitu Chandu. Di mana mendengar penjelasan itu, Teja pun langsung meminta kepada Reddy untuk datang ke kantornya pada hari Jumat. Namun terlepas dari hal tersebut, meskipun Teja tidak pernah diberikan satupun kasus oleh Mohan, tetapi dirinya sangat mengidolakan sosok Mohan dan menjadikan Mohan sebagai panutannya. Bahkan dia juga dapat mengetahui metode Mohan dalam menjalani proses persidangan. Oleh sebab itulah, setelah melihat kecerdasan Teja ketika menebak bagaimana Mohan menangani kasusnya, temannya mulai merasa bingung kenapa Mohan belum juga memberikan satu kasus pun kepada Teja, mengingat jika Teja telah 3 tahun bekerja dengannya. Dan karena Teja juga belum mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu, maka dia berasumsi jika Mohan mungkin sedang menunggu dia untuk memintanya secara pribadi. Oleh sebab itulah, mengingat jika Mohan baru saja mendapatkan sebuah kasus, Teja meminta kepada Lahari untuk memberikannya informasi di saat Mohan tengah dalam suasana hati yang baik, agar dia dapat dengan mudah meminta kasus itu kepada Mohan. Sampai di keesokan harinya, sesuai dengan amanah yang Teja berikan, Lahari pun meminta kepada Teja untuk segera masuk dan berbicara dengan Mohan. Di mana ketika sudah berada di hadapan Mohan, tanpa ragu Teja meminta agar Mohan bersedia memberikan kasus kepadanya. Dan karena dirasa jika Mohan tidak akan memberikannya kasus, maka Teja pun mulai merasa sedih. Bahkan kesedihannya tersebut juga dapat diketahui oleh ibunya ketika Teja sedang menelpon dirinya. Teja. Sampai di keesokan harinya, Reddy pun terlihat datang ke kantor Mohan yang membuat Teja langsung menyambut kedatangannya. Namun di saat Teja mulai melihat berkas kasus yang Reddy bawa, dia pun merasa sangat terkejut sebab ternyata keputusan akhir persidangan dalam kasus Chandu akan dilaksanakan dalam waktu 2 hari lagi. Bahkan keterkejutannya semakin bertambah di saat dia mengetahui jika kasus Chandu adalah kasus POKSO. Nggak hanya itu saja, Teja juga dibuat bingung setelah Reddy menjelaskan kalau Chandu kini sedang dalam penahanan tanpa adanya jaminan di tengah jalannya persidangan. Oleh sebab itulah, sebelum kasus itu diberikan kepada Mohan, Teja pun memutuskan untuk memeriksanya terlebih dahulu. Sehingga bersama dengan diperiksanya kasus itu, maka scene flashback pun diperlihatkan. Di mana kala itu, tepatnya di suasana pergantian tahun baru, Chandu terlihat baru saja tiba di rumahnya. Namun kepulangannya tersebut langsung disambut dengan makian yang dilontarkan oleh ayahnya. Sebab selain didapati terciumnya aroma miras pada diri Chandu, sang ayah juga merasa kesal dengan pilihan Chandu yang menolak untuk melanjutkan pendidikannya. Karena meskipun Chandu telah mampu menghasilkan uang sendiri dengan melakukan pekerjaan paruh waktu, tetapi yang ayahnya mau adalah Chandu dapat memiliki masa depan yang cerah, yang bisa membawa perubahan pada kehidupan keluarga mereka.
Namun karena Candu tetap membantah dan tidak menghiraukan ucapan ayahnya, maka sang ayah memutuskan untuk pergi dari hadapannya. Kemudian di saat Candu sedang membeli sampo di salah satu warung kelontong, dia pun disapa oleh temannya yang mengucapkan selamat tahun baru kepadanya. Tetapi karena Candu membalas ucapan itu dengan berkata jika perubahan tahun tidak akan mempengaruhi karakter seseorang, ada seorang gadis bernama Jabili yang merasa sangat tertarik dengan ucapannya. Oleh sebab itulah ketika mengetahui jika temannya yang bernama Nitya sangat mengenal dekat akan sosok Candu, Jabili langsung meminta nomor ponsel Candu kepadanya. Di mana setelah mendapatkan nomor ponsel milik Candu, Jabili pun langsung menelponnya, lalu melontarkan ejekan yang membuat Candu merasa sangat jengkel mendengarnya. Sementara karena takut jika Candu akan mengetahui keusilan yang Jabili lakukan, Nitya pun mulai merasa khawatir, sebab jika hal itu hingga terjadi, maka dialah orang pertama yang akan terkena dampaknya. Mengingat jika kediaman Jabili sangatlah jauh dari sana. Di malam harinya tepat di kediaman Jabili terlihatlah seluruh anggota keluarganya yang kala itu tengah sibuk mempersiapkan pesta ulang tahun dari salah satu adik sepupu Jabili. Di mana sebelum acara pesta tersebut berlangsung, paman Jabili yang bernama Mangapati datang ke sana untuk ikut merayakan pesta ulang tahun keponakannya. Namun setelah sang keponakan keluar untuk menyambut kedatangannya, wajah Mangapati seketika berubah seolah tidak suka dengan penampilannya. Itu sebabnya, setelah selesai memotong kue ulang tahunnya, Mangapati langsung melontarkan makian terhadap adik iparnya karena telah membiarkan putrinya mengenakan pakaian yang terbuka. Di mana dengan tegas dia pun mengatakan jika kebahagiaan keluarga mereka tercermin dari cara gadis-gadisnya berpakaian, dan hal itu harus selalu mereka terapkan agar keluarga mereka tetap bisa mendapatkan kehormatan. Bahkan dengan nada yang semakin tinggi, dia meminta kepada mereka semua untuk segera mengganti gaun keponakannya. Dan di suasana tegang seperti itu, ponsel milik Jabili malah berdering akibat adanya panggilan masuk yang dilakukan oleh Candu, yang kala itu merasa penasaran karena siang tadi dirinya telah diganggu. Namun agar tidak memperkeruh suasana, Jabili memutuskan untuk menolak panggilan tersebut kemudian beralasan jika itu adalah panggilan layanan pelanggan. Sampai di mana sesaat setelah Mangapati pergi, Jabili langsung mengutarakan rasa kecewanya terhadap sikap pamannya, sehingga dia pun berkata kepada ibunya bahwa dirinya sangat berharap jika ayahnya masih hidup sampai saat ini. Sementara karena panggilannya ditolak oleh Jabili, Candu pun semakin merasa sangat penasaran. Tetapi rasa penasaran itu sirna, sebab di keesokan harinya, Jabili kembali menghubunginya hanya untuk melontarkan makiannya karena Candu telah melakukan panggilan telepon di malam hari. Dan dari panggilan tersebutlah mereka pun kerap berkomunikasi, tetapi hal itu mereka lakukan hanya untuk saling mengumpat dan juga memaki. Sampai di mana karena merasa jika tindakannya adalah hal yang salah, Candu memutuskan untuk meminta maaf kepada Jabili. Tetapi sayang panggilan yang dia lakukan selalu ditolak oleh Jabili yang sudah merasa sangat jengkel. Hingga di suatu ketika di saat Jabili pergi ke bioskop bersama dengan Nitya, Candu pun juga terlihat berada di bioskop yang sama yang membuat Jabili mulai mempertanyakan keberadaannya. Namun setelah mengetahui jika Candulah orang yang membelikan tiket kepada mereka, maka mau tidak mau Jabili harus bersedia untuk bergabung dengannya. Kemudian ketika kelompok Candu dan Jabili sudah saling berhadapan, Candu pun berpesan kepada para wanita agar berhati-hati di saat masuk ke dalam kerumunan yang dipenuhi oleh para pria. Sebab meskipun dirinya tidak ahli tentang bagaimana wanita menjaga dirinya, tetapi dia tahu betul apa yang ada di pikiran kaum pria, di mana ucapannya tersebut nyatanya mampu membuat Jabili kembali mengaguminya. Bahkan rasa kagum itu kian semakin bertambah ketika Candu meminta Nitya untuk duduk di sebelahnya agar Jabili tidak merasa risih dengannya mengingat jika mereka belum saling mengenal. Dan dengan adanya rasa kagum itulah maka di perjalanan pulang, Jabili akhirnya memutuskan untuk menghubungi Candu, di mana setelah mendengar nada bicara Jabili yang begitu lemah lembut, Candu pun mulai merasa heran. Tetapi terlepas dari rasa heran yang dia alami, Candu akhirnya memutuskan untuk meminta maaf. Bahkan tanpa ragu dia juga langsung mempertanyakan nama Jabili, yang membuat Candu merasa sangat terkesima setelah mengetahui namanya. Sehingga dari perbincangan singkat itulah, mereka pun akhirnya mulai menjadi dekat dan kerap menghabiskan waktu dengan berkomunikasi melalui panggilan telepon. Sementara di sisi yang berbeda, salah satu putri Mangapati yang bernama Kerti terlihat tengah menerima selembaran kertas dari teman sebayanya ketika baru saja pulang sekolah. Namun di malam harinya, kediaman teman Kerti tersebut secara tiba-tiba didatangi oleh pihak kepolisian yang ingin melakukan penggeledahan. Di mana setelah menemukan adanya ganja di dalam kaleng susu pada motornya, maka ayah dari anak laki-laki tersebut yang bernama Narayana harus dibawa dan dijebloskan ke dalam penjara. Oleh sebab itulah, agar Narayana dapat dibebaskan, maka salah seorang warga di sana langsung meminta bantuan kepada Mangapati. Hingga akhirnya setibanya Mangapati di kantor polisi, barulah diketahui jika ternyata dialah dalang di balik semua ini. Oleh sebab itulah setelah menjelaskan jika Narayana harus ditahan selama 28 hari, dia mulai mengungkapkan kebenaran bahwa hal ini terjadi akibat kesalahan putra Narayana
yang dengan beraninya memberikan selembaran surat kepada putrinya. Namun agar tidak terjadi kesalahpahaman, Putra Narayana akhirnya menjelaskan jika kertas yang dia berikan adalah tugas sekolah milik Kerti yang tertinggal di atas mejanya. Akan tetapi meski Mangapati mengetahui yang sebenarnya, tetapi dia tetap tidak memperdulikannya karena dia tidak ingin jika warga yang melihatnya memiliki asumsi yang berbeda. Itu sebabnya untuk menghilangkan asumsi tersebut, maka dia mengatur skenario ini agar para warga lebih fokus pada apa yang terjadi terhadap Narayana. Di hari berikutnya, karena Chandu merasa penasaran akan bagaimana sosok dari Jabili, maka dia berharap agar Jabili bersedia bertemu dengannya. Namun meskipun permintaan itu ditolak, tetapi mereka masih tetap berkomunikasi layaknya seperti sepasang kekasih. Sampai di suatu hari ketika Chandu sedang membantu orang tua Nitya tepat di kediaman Nitya, dia pun mendengar adanya salah satu teman Nitya yang memanggil nama Jabili. Sehingga mendengar hal tersebut tanpa berpikir panjang, Chandu langsung memastikannya dengan menghubungi nomor ponsel milik Jabili. Dan dengan adanya panggilan yang dia lakukan, maka Chandu akhirnya dapat mengetahui sosok dari Jabili yang membuat dirinya merasa sangat bahagia. Akan tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama sebab di malam harinya, bahkan sampai seterusnya, secara tiba-tiba ponsel Jabili tidak lagi dapat dihubungi dan hal ini mampu membuat Chandu merasa sangat gelisah. Kemudian di tengah rasa gelisah yang Chandu alami, dia pun dihubungi oleh Nitya yang memintanya untuk datang ke acara ulang tahunnya. Di mana pada acara tersebut, ternyata ada sosok Jabili yang hadir untuk ikut merayakannya. Dan di momen itulah Chandu akhirnya baru mengetahui jika ponsel milik Jabili kini sedang diperbaiki akibat mengalami kerusakan. Namun karena Jabili berbicara seolah itu bukanlah sebuah masalah, Chandu pun langsung mengutarakan amarahnya, sebab Jabili telah membuat dirinya dilanda oleh rasa gelisah. Dan mendengar keluh kesah tersebut, Jabili pun mulai berkata jika dirinya juga merasakan hal yang sama, sehingga dia pun mulai menjelaskan perihal bagaimana situasinya di saat dirinya menanti ponselnya yang sedang diperbaiki. Dan dalam penantiannya tersebut, Jabili akhirnya memiliki ide untuk memanfaatkan hari ulang tahun Nitya dengan meminta kepada Nitya untuk mengundang Chandu datang ke acaranya. Di mana setelah mendengar penjelasan tersebut, Chandu yang merasa bahagia pun langsung memeluk Jabili begitu saja. Bahkan, kebahagiaan Chandu kian semakin bertambah sebab dirinya kini dapat selalu menghabiskan waktu bersama dengan pujaan hatinya. Nggak hanya itu saja guys, Chandu juga tanpa ragu memperkenalkan Jabili kepada ibunya tanpa sepengetahuan ayahnya. Selain itu dia juga memperkenalkan Jabili kepada seluruh teman-temannya. Sampai di mana ketika mereka sedang bersama, Jabili menjelaskan bahwa dirinya tidak akan ikut pelajaran kelas matematika sebab dirinya ingin menghadiri pesta pernikahan sepupunya. Dan setelah mengetahui jika pada pesta tersebut Jabili akan mengenakan gaun sari, maka Chandu akhirnya memutuskan untuk datang ke acara pernikahan itu. Sehingga di sanalah dia pun akhirnya dapat melihat bagaimana cantiknya penampilan Jabili di malam itu. Lanjut cerita bersama dengan diperlihatkannya Mangapati yang menatap ke arah Jabili yang kala itu sedang melakukan panggilan telepon. Scene pun berpindah ke timeline utama, di mana setelah memeriksa berkas kasus milik Chandu, Teja langsung memberikan berkas itu kepada Mohan sambil menjelaskan jika penghakiman terakhir akan berlangsung dalam waktu 3 hari lagi. Dan meski terkejut mendengar informasi tersebut, tetapi Mohan tetap bersedia mengerjakan kasusnya. Sampai di keesokan harinya, Reddy pun terlihat kembali datang untuk bertemu dengan Mohan. Namun karena Mohan belum juga tiba di kantornya, maka untuk menghilangkan kecemasan yang Reddy alami, Teja pun mencoba untuk memulai perbincangan dengannya dan membahas kisah dari Chandu. Sehingga bersamaan akan hal itu, maka scene flashback pun kembali diperlihatkan. Di mana pada saat itu ketika Chandu ingin menemui Jabili yang sudah menantinya di rumah, salah satu temannya yang bernama Chiti mulai menggodanya dengan berkata bahwa Chandu akan melakukan hal yang menyenangkan dengan kekasihnya. Namun terlepas dari apa yang Chiti katakan, dia meminta kepada Chandu untuk mengizinkannya ikut menumpang dengan motornya. Dan di dalam perjalanan itulah Chiti meminta kepada Chandu agar berhenti terlebih dahulu ke salah satu apotik sebab dirinya ingin membeli beberapa obat untuk neneknya. Singkat cerita, di saat Chandu sudah bersama dengan Jabili di kediamannya, sang adik pun mencoba untuk mengingatkan Chandu perihal kepulangan ayah mereka yang ingin makan siang. Oleh sebab itulah, Jabili pun diminta untuk bersembunyi terlebih dahulu sebelum sang ayah datang. Hingga tak lama kemudian, tepatnya di saat ayah Chandu tengah menyantap hidangan yang disajikan, secara tiba-tiba para polisi pun datang lalu meminta kepada keluarga Chandu untuk segera mengeluarkan Jabili dari dalam rumah mereka. Dan meski ayah Chandu merasa bingung dengan permintaan itu, tetapi karena Jabili melihat adanya sosok pamannya serta juga sang ibu, dia pun memutuskan untuk keluar dari sana. Dan dengan munculnya Jabili di hadapan mereka, maka suasana di sana pun berubah menjadi sangat kacau. Bahkan di tengah kekacauan tersebut, Chandu juga terpaksa harus dibawa oleh pihak kepolisian sebab dirinya dianggap telah melakukan tindak kejahatan karena membawa gadis berusia 17 tahun tanpa seizin orang tuanya.
Di mana melihat putranya dibawa, ayah Candu pun hanya dapat terdiam tanpa kata. Sementara setibanya Jabili di rumahnya, dia pun harus menerima berbagai hantaman dari pamannya yang merasa sangat marah karena Jabili telah mencoreng nama baik keluarga mereka. Hingga tak lama berselang, Mangapati pun mendapatkan panggilan dari pihak kepolisian yang ingin menginformasikan jika keluarga Candu kini sudah berada di sana. Dan jika Mangapati tidak ingin kalau Candu dibebaskan, maka dia harus segera mengajukan tuntutan dengan membawa Jabili untuk memberikan pernyataan. Tetapi karena tidak ingin putrinya harus menjalani harinya dengan menghadapi persidangan, ibu Jabili pun menolaknya. Bahkan dia meminta kepada Mangapati untuk tidak memperpanjang masalah ini. Begitu pula dengan kakek dari Jabili, di mana dia menyarankan agar masalah ini tidak tersebar luas hingga terdengar oleh masyarakat. Dan meskipun Mangapati menyetujui akan ucapan kakek Jabili, tetapi dirinya tetap ingin memberikan hukuman kepada Candu. Itu sebabnya dia kini terlihat sudah berada di kantor polisi bersama dengan pengacaranya yang bernama Damu. Sehingga bersamaan dengan adanya kehadiran Damu, maka Mangapati dapat mengajukan kasus terhadap Candu dan menjeratnya dengan undang-undang Pokso. Nggak hanya itu saja, selain akan membuat skenario dengan menciptakan bukti serta saksi yang palsu, dia juga meminta kepada pihak polisi untuk membuat Candu mau mengakui tindakan kejahatannya. Oleh sebab itulah sesaat setelah Mangapati pergi dari sana, Candu pun akhirnya mendapatkan siksaan dari anggota polisi yang memaksa dia untuk mau menerima tuduhan kepadanya. Bersamaan dengan siksaan yang Candu terima, terlihatlah seluruh kerabat Candu yang masih menunggunya di depan kantor polisi. Sementara agar skenario kasus ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, Mangapati meminta kepada ibu Jabili untuk menandatangani lembar kertas pengajuan kasusnya. Sampai di malam harinya, di tengah penantian yang keluarga Candu lakukan, mereka pun dikejutkan dengan kondisi Candu yang keluar dengan berjalan pincang. Bahkan rasa terkejut itu berubah menjadi rasa cemas di saat Candu dibawa pergi oleh pihak kepolisian, karena ternyata di malam itu Candu sudah resmi menjadi terdakwa dan harus dipindahkan dalam tahanan pengadilan selama 14 hari. Sehingga hal ini pun mampu membuat ibu Candu menangis mendengarnya. Hingga di keesokan harinya, agar Candu dapat menang di pengadilan nanti, maka Reddy memutuskan untuk memakai jasa seorang pengacara bernama Siva. Bahkan agar Candu bisa mendapatkan jaminan pembebasannya, Reddy juga bersedia membayar biaya dengan jumlah yang tidak sedikit. Namun apa yang telah Reddy lakukan nampaknya akan sia-sia saja. Sebab di keesokan harinya, Damu dan Mangapati datang menemui Siva, lalu meminta Siva untuk membiarkan dirinya menang. Sampai di mana ketika persidangan pertama mulai dijalankan, tepatnya sesaat setelah pengadilan membacakan rincian laporan yang telah ditandatangani oleh ibu Jabili, Damu sebagai jaksa penuntut mulai memberikan argumennya dengan mengatakan semua skenarionya yang menunjukkan bahwa Candu telah melakukan penguntitan, pemerasan serta juga pelecehan terhadap Jabili. Di mana kebohongan yang Damu katakan mampu membuat Candu merasa sangat terkejut. Sementara dengan adanya argumen yang Damu lontarkan, maka hakim memutuskan untuk tidak memberikan jaminan kepada Candu. Di hari yang selanjutnya, Damu kembali memulai persidangannya dengan memanggil salah satu saksi yang bekerja di sebuah apotik bernama Cina. Di mana menurut penjelasan Cina, di hari sebelum Candu ditangkap, dia didatangi oleh Citi yang kala itu ingin membeli kondom yang menurut penjelasannya, jika kondom itu dia beli untuk temannya yaitu Candu. Sehingga setelah mendengar penjelasan tersebut, maka Damu semakin memperkuat tuduhannya dengan berkata jika Candu telah memiliki niat untuk mengeksploitasi Jabili secara seksual. Dan dengan adanya kesaksian yang Cina berikan, hakim pun kembali memutuskan untuk menolak jaminan yang diajukan pihak terdakwa. Oleh sebab itulah, Reddy langsung menghampiri Siva dan mempertanyakan jaminan yang telah dia janjikan. Namun mengingat jika Siva telah disabotase oleh Damu, maka pertanyaan tersebut diabaikan begitu saja. Hingga di persidangan yang selanjutnya, Damu kembali mendatangkan beberapa saksi yaitu Defudu, Ramu, dan juga Apala. Dan salah satu dari mereka mulai menjelaskan perihal kesaksiannya dengan berkata jika dirinya telah melihat tindakan pelecehan yang Candu lakukan, di mana ucapannya tersebut semakin memperkuat keputusan hakim untuk menolak jaminan Candu. Di persidangan yang ketiga, Damu pun mencoba menghadirkan kedua orang tua Candu untuk dimintai keterangan. Dan setelah mendapatkan penjelasan jika pada saat itu, ayah Candu sama sekali tidak mengetahui keberadaan Jabili di dalam rumahnya, sementara ibunya mengetahui akan hal itu, maka hakim kembali mengambil keputusannya untuk menolak jaminannya. Lanjut cerita pada persidangan yang selanjutnya. Dengan hadirnya ibu Jabili dalam persidangan tersebut, Damu akhirnya memanfaatkan momentum itu untuk mengungkapkan perihal kondisi mental Jabili yang membuatnya tidak dapat hadir dalam persidangan. Di mana dia menjelaskan bahwa kondisi tersebut diakibatkan oleh tindakan pelecehan yang Candu lakukan. Bahkan, untuk memperkuat pernyataannya, dia juga menghadirkan dokter psikiater yang merawat Jabili hadir dalam persidangan. Dan menurut penjelasan sang dokter yang diketahui bernama Prabakar, jika saat ini Jabili tengah mengalami trauma mental yang parah akibat tindakan pemerasan. Oleh sebab itulah, dia membutuhkan banyak waktu untuk menjalani perawatan dalam masa pemulihan. Bahkan Prabakar juga mengatakan jika Jabili tidak disarankan untuk hadir dalam persidangan sebab dia yakin
kalau Jabili tidak akan mengingat semua kejadiannya akibat trauma yang dialaminya. Sehingga dengan kembalinya ditolak jaminan untuk candu, maka Reddy kembali menghampiri Shiva untuk mempertanyakan hal itu. Bahkan dia hingga berteriak karena Shiva terlihat acuh tak acuh yang membuat Shiva menjadi sangat marah mendengar ucapan itu. Sampai di keesokan harinya, tepatnya di persidangan yang selanjutnya, yaitu persidangan yang kita saksikan di awal film ini dibuka, di mana pada persidangan itu sang hakim berkata jika keputusan akhir pengadilan akan diucapkan dalam sidang yang berikutnya yang akan dilaksanakan dalam 4 hari ke depan. Dan setelah mendengar semua penjelasan dari Reddy, Teja memutuskan untuk menghubungi Mohan, tetapi karena Mohan tidak bisa datang, dia pun berpesan kepada Teja untuk meminta Reddy kembali datang ke kantornya pada esok pagi. Namun di keesokan harinya setelah mempelajari berkas kasus milik Chandu, Mohan malah memutuskan untuk tidak menangani kasus itu. Bahkan meskipun Teja mencoba untuk meyakinkannya, tetapi Mohan tetap pada keputusannya, di mana hal ini mampu membuat Teja menjadi sangat kecewa. Dan kekecewaan tersebut pun berubah menjadi rasa bersalah di saat dia melihat sosok Reddy yang kembali datang ke sana. Akan tetapi setelah berpikir sejenak, Teja akhirnya mengambil keputusan dengan berbohong jika Mohan bersedia menangani kasusnya. Bahkan dia juga mengambil langkah yang berani dengan berkata bahwa dialah orang yang diutus untuk menanganinya. Dan mendengar apa yang baru saja Teja katakan, Lahari pun mulai mempertanyakan ucapannya, sehingga membuat Teja langsung menjelaskan bahwa hal ini dia lakukan hanya untuk menyelamatkan seseorang dari hukuman yang seharusnya tidak didapatkan. Bahkan meskipun nantinya dia akan kalah dalam persidangannya, tetapi dia merasa senang karena telah melakukan yang terbaik untuk menghentikannya. Di mana dengan adanya keputusan tersebut, Teja pun akhirnya resmi menjadi pengacara Chandu tanpa sepengetahuan Mohan. Kemudian mengingat jika pengadilan telah masuk ke dalam putusan akhir persidangan, maka Teja yang baru saja hadir dalam persidangan tersebut langsung memohon kepada hakim untuk melakukan sidang ulang. Dan meskipun hakim sempat membantah permintaannya, tetapi setelah Teja mengatakan adanya ketidakadilan dalam persidangan, maka hakim pun menyetujui permintaannya. Lanjut cerita di persidangan yang berikutnya, tepatnya di saat Teja mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan argumennya. Dia pun memulainya dengan mengatakan jika membeli sebuah kondom bukanlah aksi kejahatan, karena tindakan kejahatan bisa dikatakan jika hubungan seks telah dilakukan. Oleh sebab itulah, untuk mempertegas argumennya, Teja pun menghadirkan salah satu saksi yang merupakan teman dari Chandu, yaitu Chiti. Dan dengan hadirnya Chiti di sana barulah diketahui jika kondom yang telah dia beli nyatanya tidak Chandu terima. Bahkan karena kecewa, Chandu juga pergi meninggalkan Chiti begitu saja. Sehingga dengan adanya kesaksian yang Chiti berikan, Damu mencoba melakukan pembelaan dengan mengatakan bahwa kasus ini bukan tentang sebuah kondom, melainkan tentang seorang gadis di bawah umur yang menerima tindakan pelecehan. Di mana setelah mendengar ucapan itu, maka Teja meminta kepada pengadilan untuk menghadirkan para saksi yang diduga telah melihat Chandu melakukan aksinya tersebut. Dan para saksi yang dimaksud yaitu Devudu, Ramu, dan juga Apala. Sehingga dengan adanya kehadiran mereka bertiga, maka Teja pun mulai mengajukan pertanyaan kepada mereka secara bergantian. Dan pertanyaan yang Teja ajukan adalah perihal waktu ketika mereka melihat Chandu memaksa Jabili untuk ikut ke rumahnya. Kemudian di saat ketiga saksi tersebut memberikan pernyataannya, Damu pun terlihat nampak begitu gelisah, mengingat jika kesaksian mereka merupakan kesaksian palsu yang memang Damu arahkan. Itu sebabnya Teja pun dapat dengan mudahnya membongkar kebohongan mereka dan berkata kepada hakim bahwa mereka telah memberikan pernyataan yang berbeda perihal waktu ketika mereka melihat Chandu membawa Jabili secara paksa. Bahkan untuk memvalidasi kebohongan mereka, Teja juga menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan pernyataan dari Nitya. Di mana dalam penjelasan Nitya, dia pun mengatakan bahwa di hari kejadian, tepatnya setelah selesai mengikuti kelas matematikanya, dia dan Jabili berjalan bersama kemudian berpisah ketika Jabili tiba di kediaman Chandu. Sehingga dengan adanya penjelasan itu, maka terbukti sudah jika Chandu tidak pernah memaksa Jabili untuk datang ke rumahnya. Bahkan Teja juga menegaskan bahwa tuduhan terhadap Chandu merupakan skenario yang memang telah dirancang. Oleh sebab itulah Teja meminta kepada hakim untuk menolak semua tuduhan terhadap Chandu. Dan mendengar argumen itu, Damu pun tidak dapat membantahnya sehingga dia meminta kepada hakim untuk memberikan dirinya waktu. Sir. Singkat cerita, di sidang yang berikutnya, Damu yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelaan, kini hadir dengan membawa bukti baru yaitu sebuah rekaman video CCTV. Di mana video tersebut merupakan sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan Chandu masuk ke dalam salah satu kamar bersama dengan Jabili. Dan itu terjadi ketika Jabili menghadiri acara pernikahan tepatnya 5 hari sebelum Chandu ditangkap. Kemudian Damu juga menjelaskan alasan kenapa dirinya baru menunjukkan bukti tersebut, yaitu karena ibu Jabili tidak ingin jika reputasi keluarganya hancur di mata masyarakat. Namun karena takut jika pelaku lolos dari hukumannya, maka sang ibu memutuskan untuk berkorban memberikan rekaman videonya. Oleh sebab itulah Damu meminta kepada hakim untuk membalas pengorbanan seorang ibu dengan mengizinkan dirinya merevisi lembaran dakwaan yang baru.
Di mana setuju akan permintaan itu, maka hakim memberikan Damu waktu dan persidangan akan kembali dilanjutkan dalam beberapa hari ke depan. Merasa sudah di atas angin, Mangapati pun langsung menghampiri Teja kemudian menegaskan bahwa video yang ditunjukkan adalah sebuah kebenaran yang tidak akan terbantahkan. Bersamaan dengan kekecewaan yang Teja ungkapkan di hadapan Reddy, terlihatlah Mangapati yang tengah menjelaskan kepada salah seorang anggota polisi perihal dari mana video itu dia dapatkan. Dan ternyata video tersebut memang telah dia miliki sejak kasus ini dibuka. Di mana kala itu tepatnya di hari kejadian, Mangapati dihampiri oleh salah satu saudaranya yang ingin memperlihatkan rekaman video yang dia dapat dari pesta pernikahan. Sehingga setelah dirinya melihat isi dari video tersebut, Mangapati yang merasa marah pun langsung menghubungi pihak kepolisian, lalu meminta bantuannya untuk melacak data panggilan yang keponakannya lakukan. Sampai di mana setelah mengetahui jika Candulah orang yang sering melakukan panggilan telepon kepada Jabili, Mangapati langsung menghubungi beberapa anak buahnya, kemudian memerintahkan mereka untuk mengikuti Candu maupun Jabili. Sehingga setelah mendapatkan informasi jika mereka sudah berada di kediaman Candu, Mangapati langsung membawa seluruh keluarganya serta beberapa anggota polisi untuk datang ke sana. Bahkan sebelum menangkap Candu, dia juga memperlihatkan rekaman tersebut kepada keluarganya. Tetapi mengingat jika kakek Jabili sempat berpesan untuk tidak menyebarluaskan masalah ini, maka Mangapati akhirnya memutuskan untuk menyimpan videonya. Namun hal itu tidak dapat berlangsung lama mengingat jika dirinya sudah tidak memiliki pilihan lain. Sementara karena merasa kecewa, Teja akhirnya memilih untuk melepas kasusnya dan kembali pulang ke kampung halamannya, di mana hal ini juga diketahui oleh Lahari. Sedangkan di lain sisi karena sadar kalau Teja tidak akan bersedia lagi menangani kasus Candu, maka seluruh keluarga serta kerabat Candu akhirnya memutuskan untuk datang ke kediaman Jabili dan memohon agar keluarga mereka bersedia mencabut kasusnya. Melihat keluarga Candu berada di kediamannya, Mangapati yang marah langsung mengusir mereka semua untuk segera pergi dari sana. Bahkan meski ayah Candu memohon dengan jatuh di kakinya, tetapi Mangapati tetap tidak memperdulikannya. Dan melihat penderitaan yang dialami oleh keluarga Candu, Jabili pun hanya dapat menangis di dalam kamarnya. Di lain sisi karena Teja tidak pernah masuk bekerja, maka Mohan pun mulai bertanya kepada Lahari. Sampai di suatu ketika, ada salah seorang pengacara yang menghubungi Mohan kemudian memberikannya informasi perihal kasus Candu yang sedang Teja jalani. Sehingga dengan adanya informasi tersebut, maka Lahari pun akhirnya menjelaskan semuanya. Oleh sebab itulah di malam harinya, dengan ditemani oleh Lahari, Mohan pun memutuskan untuk datang ke kediaman Teja. Kemudian setelah berada di hadapan Teja, Mohan pun mulai meminta kepada Teja untuk menjelaskan apa yang sedang dia hadapi. Di mana dengan adanya ucapan ini maka Teja mulai berkata jika dirinya tidak layak untuk menjadi seorang pengacara. Dan melihat keputusasaan tersebut, Mohan langsung menegaskan jika inilah salah satu alasan kenapa dia tidak pernah menugaskan Teja dalam kasus apapun, yaitu karena Teja selalu mengambil keputusan secara instan. Oleh sebab itulah, Mohan ingin jika Teja mencoba untuk mengambil sudut pandang yang berbeda dari setiap masalah yang terlihat di depan mata. Sehingga dengan adanya perbincangan itu, maka di keesokan harinya, Damu dan Mangapati pun dikejutkan dengan kehadiran Teja yang datang ke persidangan. Bahkan rasa terkejut Damu kian semakin bertambah sebab di saat dirinya selesai membacakan surat dakwaan baru yang telah dia revisi, Teja dengan tegasnya meminta kepada hakim untuk menunda persidangan serta memanggil kembali para saksi ke pengadilan. Di mana setelah permintaan tersebut disetujui, maka di malam harinya Teja pun mulai berdiskusi dengan seluruh kerabat Candu. Hingga di persidangan yang selanjutnya, Teja pun mendatangkan seorang polisi bernama Rames, kemudian mempertanyakan alasan Rames yang telah mengajukan tuntutan pokso terhadap Candu. Sebab meski dia mengetahui kalau Candu diduga melakukan tindakan kejahatan karena berhubungan seks dengan gadis di bawah umur, tetapi yang ingin Teja ketahui adalah perihal bagaimana Rames bisa memberikan kesimpulan tersebut. Bahkan dengan tegasnya dia meminta agar Rames menjelaskan secara rinci tentang bagaimana hubungan seks itu dilakukan. Dan karena Rames hanya terpaku pada video rekaman CCTV yang memperlihatkan Candu dan Jabili masuk ke dalam ruangan, maka dengan tegasnya Teja mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan asumsi, melainkan sebuah bukti. Oleh sebab itulah dia pun berkata kepada hakim jika Rames hanya mengambil kesimpulan menurut persepsi publik secara umum. Bahkan hal yang sama juga dilakukan oleh ibu Jabili, di mana sang ibu juga langsung menarik kesimpulan tanpa mencari tahu kebenaran tentang apa yang terjadi di dalam rekaman tersebut. Itu sebabnya, mengingat jika hanya Candu dan Jabili lah yang mengetahui apa yang terjadi di malam itu, maka Teja meminta agar dirinya dapat mengajukan pertanyaan kepada Candu dalam proses sidang tertutup. Dan dengan disetujuinya permintaan Teja, maka dia pun meminta kepada Candu untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi di dalam ruangan tersebut. Di mana setelah Candu selesai menceritakan apa yang dia lakukan di dalam ruangannya, Teja langsung menjelaskan kepada hakim bahwa apapun yang baru saja Candu katakan hanya dapat diverifikasi kebenarannya melalui pernyataan dari Jabili. Namun mengingat jika Damu telah mengklaim bahwa Jabili mengalami gangguan mental, maka Teja meminta kepada hakim agar dirinya dapat diizinkan memanggil dokter yang merawat Jabili, yaitu Dokter Prabakar.
Dengan hadirnya Dr. Prabakar di sana, Teja pun akhirnya dapat mengetahui jika Jabili sedang menjalani masa perawatan dan pemeriksaannya dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu. Hingga setelah Dr. Prabakar menjelaskan tentang prosedur rumah sakit serta ibu Jabili yang selalu mendampingi masa perawatannya, Teja langsung menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan pria bernama Samba Murti, yaitu salah seorang petugas yang bekerja di rumah sakit tempat Dr. Prabakar. Di mana menurut pernyataan yang ditangkap dari penjelasan Dr. Prabakar, jika rumah sakit tempatnya bertugas kerap dipenuhi banyak orang hingga membuat antrian yang cukup panjang, dan hal itu mampu menciptakan kesimpulan bahwa Samba Murti adalah orang yang menghabiskan banyak waktu lebih banyak dengan para pasien dibanding Dr. Prabakar sendiri. Oleh sebab itulah Teja mencoba mengidentifikasi wajah Jabili kepada Samba Murti melalui foto wajah Jabili, dan itulah yang sedang Teja tunjukkan di muka pengadilan. Dan karena Damu mencoba membantah dengan berkata bahwa mungkin saja Teja telah menggunakan foto yang berbeda kemudian mengeditnya dalam video yang dia rekam, Teja pun dengan tegasnya meminta kepada hakim untuk menghadirkan Samba Murti datang ke persidangan. Di mana setuju akan permintaan itu, maka hakim memutuskan untuk menunda persidangan sampai Samba Murti datang ke pengadilan. Hingga tak lama setelah ibu Jabili pergi dari pengadilan, persidangan pun kembali dilakukan dan menghadirkan sosok Samba Murti di sana. Di mana kehadiran Samba Murti malah membuat Teja merasa sangat terkejut sebab dia mengaku jika Teja tidak menunjukkan foto Jabili kepadanya, melainkan foto orang yang berbeda. Dan dengan adanya kebohongan tersebut, Teja akhirnya menggunakan opsi kedua, yaitu dengan meminta Samba Murti untuk mengidentifikasi wajah dari ibu Jabili. Sebab menurut penjelasan Dr. Prabakar, ibu Jabili lah orang yang selalu mendampingi Jabili ketika melakukan pemeriksaan. Di mana setelah Samba Murti memilih salah satu foto di tangan Teja, Teja langsung menjelaskan kepada hakim jika foto yang ditunjuk oleh Samba Murti merupakan foto ibu Candu. Dan mendengar hal itu, Samba Murti mencoba meralat jawabannya dengan berkata jika foto yang benar adalah foto yang masih di tangan Teja. Namun nyatanya Samba Murti malah membuat kesalahan yang sangat fatal, sebab foto yang satunya lagi nyatanya adalah foto dari ibu Teja. Sehingga dengan adanya kekeliruan tersebut, Teja pun dengan tegas berkata bahwa pihak penuntut telah melakukan kecurangan tepat di luar pengadilan, dan hal ini membuktikan bahwa pernyataan Dr. Prabakar perihal kondisi mental yang dialami oleh Jabili adalah sebuah kebohongan yang sangat besar. Oleh sebab itulah Teja pun meminta kepada hakim untuk mendatangkan Jabili agar dapat hadir ke persidangan. Di mana dengan adanya permintaan itu, maka hakim memerintahkan anggota polisi untuk membawa Jabili datang ke pengadilan. Singkat cerita, sesuai dengan permintaan Teja, Jabili pun akhirnya datang dengan ditemani oleh ibunya, di mana kedatangannya ke sana mampu membuat pandangan Candu langsung terpaku ke arahnya. Sementara sebelum mendengarkan pernyataan dari Jabili, Teja pun meminta kepada hakim untuk mengizinkan dirinya memanggil Mangapati untuk naik ke kotak saksi. Dan setelah berhadapan dengan Mangapati, Teja langsung mengajukan pertanyaan perihal aktivitasnya, serta juga alasan Mangapati mengeluarkan banyak uang pada hari di mana Candu ditangkap. Sebab di hari itu, Mangapati didapati telah menggunakan ATM di dekat kantor polisi, sehingga dengan begitulah maka Teja langsung bertanya apa yang dia lakukan dengan uang tersebut. Namun bukannya menjawab pertanyaan itu, Mangapati malah menuduh Teja jika dia tengah berupaya memanipulasi situasi. Di mana dengan adanya ucapan tersebut, maka Teja pun meminta kepada Mangapati agar kembali ke tempatnya, serta meminta kepada pengadilan untuk melakukan sidang tertutup dan mencatat pernyataan yang nantinya akan diberikan oleh Jabili. Kemudian dengan ditemani oleh ibunya, Jabili pun akhirnya mulai menjelaskan perihal apa yang telah terjadi di dalam ruangan yang diperlihatkan pada rekaman CCTV. Di mana kala itu tepatnya ketika mereka berdua menghadiri acara pernikahan sepupu Jabili, Jabili memberikan isyarat kepada Candu untuk pergi mengikuti dirinya. Sehingga seperti yang diperlihatkan dalam rekaman CCTV, mereka berdua pun terlihat masuk ke dalam sebuah ruangan. Namun di luar dugaan ketika mereka sudah saling berhadapan, Jabili langsung mengajak Candu untuk melakukan ritual pernikahan dengan mengikuti apa yang pendeta katakan. Setuju akan keinginan tersebut, mereka berdua pun akhirnya mulai memainkan ritual pernikahannya dengan mengikuti ritual pernikahan yang sesungguhnya yang kala itu sedang berlangsung di sana. Sampai di mana setelah melakukan hal tersebut dengan perasaan yang bahagia, mereka berdua memutuskan untuk segera keluar dari sana. Dan setelah mendengar pernyataan dari Jabili, maka Teja pun dengan tegas mengatakan jika penjelasan Candu kini telah terkonfirmasi. Di mana hal ini juga dapat menjadi bukti bahwa tak ada kasus pemerkosaan terhadap gadis di bawah umur, dan semua tuduhan yang ditunjukkan kepada Candu merupakan tindakan penyalahgunaan terhadap Undang-Undang Pokso. Karena sebenarnya undang-undang tersebut dirancang dan diberlakukan untuk menghukum pria berusia 40 tahun yang melakukan pemerkosaan terhadap gadis berusia 6 tahun. Namun dalam kasus ini, undang-undang tersebut malah disalahgunakan untuk menghukum pria berusia 19 tahun yang jatuh cinta dengan gadis 17 tahun. Bahkan hanya karena memainkan ritual pernikahan, Teja sangat menyayangkan tuntutan yang diajukan oleh Mangapati terhadap Candu. Sebab dengan mengajukan undang-undang Pokso dalam hal tersebut, kehidupan orang yang tidak berdosa kini berada di ambang kehancuran.
Di mana untuk meyakinkan bahwa Mangapati lah dalang dari semua ini, dia pun mengatakan jika di hari penangkapan Candu, Mangapati telah menarik sejumlah uang untuk menyuap anggota polisi, pengacara, dokter, serta juga para saksi. Oleh sebab itulah, Teja sangat menyesali tindakan Mangapati karena hanya dengan sejumlah uang, seorang anak laki-laki berusia 19 tahun hampir dijatuhi hukuman selama 14 tahun penjara. Dan karena pada saat itu Damu tidak lagi dapat membantah argumen serta saksi yang ditunjukkan oleh Teja, maka hakim memutuskan jika pengadilan telah menyatakan bahwa Candu tidaklah bersalah. Enggak hanya itu saja, hakim juga memerintahkan penyelidikan terhadap anggota polisi yang terlibat dalam kasus ini. Bahkan selain memberikan teguran terhadap Damu, pengadilan juga akan melakukan penyelidikan serta penahanan terhadap Mangapati. Dan dengan terselesaikannya kasus ini, Candu pun akhirnya dapat terbebas dari borgol yang selalu membelenggu kedua tangannya, di mana setelah mengeluarkan tangisannya, Candu langsung berlari menghampiri Teja lalu memeluknya sebagai tanda ucapan terima kasihnya. Kemudian di saat yang bersamaan, karena saat itu Mangapati masih membahas tentang kehormatan, Ibu Jabili yang merasa marah tanpa ragu langsung menamparnya begitu saja. Di akhir cerita, agar dapat membawa perubahan pada keluarganya, Candu kini memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya. Bahkan untuk yang pertama kalinya, dia pun mulai menghormati ayahnya dengan memberikan pelukan kepadanya. Sementara dengan berhasilnya Teja dalam menangani kasus Candu, maka Mohan akhirnya mengakui kredibilitasnya sebagai seorang pengacara. Di lain sisi terlihatlah Jabili yang datang menghampiri Teja untuk mengatakan bahwa hari ini dirinya sudah berusia 18 tahun. Dan bersamaan dengan dilanjutkannya kisah cinta mereka berdua, film pun berakhir. Oke guys, Court State vs Annabadi adalah sebuah film drama hukum berbahasa Telugu India tahun 2025 yang ditulis dan disutradarai oleh Ram Jagades dalam debut penyutradaraannya. Selain dipersembahkan oleh Nani, film ini juga dibintangi oleh Priyadarshi Pulikonda, Harsh Rosran, Sridevi Shivaji, Visay Kumar, Harsha Vardhan, Rohini, Subaleka Sudhakar, dan Raja Sekar Aningi. Ini adalah salah satu film drama sidang terbaik dengan menyoroti berbagai masalah sosial yang krusial, khususnya kurangnya kesadaran di kalangan remaja tentang hukum yang dimaksudkan untuk melindungi mereka. Penampilan dalam film ini memuaskan secara keseluruhan dan para pemainnya memberikan apa yang dituntut oleh naskah sehingga memberikan pengalaman yang layak untuk disaksikan. Priyadarshi memberikan penampilan meyakinkan sebagai pengacara junior yang ingin sekali bersinar, sedangkan chemistry yang polos antara Harsh Rosran dan Sridevi juga sangat patut untuk dipuji. Namun yang paling menarik dari semuanya adalah Shivaji. Penampilannya sebagai Mangapati nyatanya mampu menjadi daya tarik dalam film ini. Dan secara keseluruhan, Court State vs Annabadi adalah salah satu karya yang layak untuk disaksikan. Nah guys, gimana nih menurut kalian tentang film ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih nih buat kalian yang udah nonton dan terima kasih juga buat kalian yang udah memberikan like maupun komentar. See you in the next video. My name is Yusna and thank you.